Halo, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Bu. Gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, bagus deh kalau kalian semua sehat. Pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh kalian supaya tetap baik. Kalian minum vitamin, makan makanan yang bergizi, terus banyak minum air putih dan istirahat cukup juga. Nah, sebelum memulai ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau ada salah satu dari kalian yang pimpin doa dulu dong. Ayo, siapa nih? Saya, Bu. Oke. Teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Adrian karena sudah mau memimpin doa pada hari ini. Sekarang Ibu lanjutkan ke pelajaran kita yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kan Ibu udah kasih tugas ke kalian tentang pekerjaan impian. Jadi kalian diminta untuk cari tahu soal pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Udah pada ngerjain tugasnya kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus-bagus. Nah, tapi sebelum kalian mulai mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, Ibu mau jelasin sedikit dulu nih tentang perencanaan karir. Apakah presentasinya sudah terlihat? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, jenis pekerjaan atau jenis karir itu kan ada banyak banget ya. Nah, dengan banyaknya jenis karir atau pekerjaan itu, sebetulnya kan memudahkan kalian untuk bekerja nantinya. Karena kalian bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan passion kalian. Tapi nggak jarang juga, justru pilihan karir yang beragam ini bikin orang-orang jadi kebingungan. Aduh, aku mau kerja apa ya? Aku kok suka ini, tapi aku juga suka pekerjaan B gitu. Jadi banyak juga di antara orang-orang yang kebingungan untuk menentukan karirnya ke depan. Nah, Ibu pengen tahu dulu nih, dari kalian, ada nggak sih yang masih kebingungan kira-kira ke depannya mau ambil kerja apa? Atau semuanya udah tahu ke depannya mau ambil karir yang kayak gimana? Sudah tahu, Bu, mau berkarir seperti apa. Oke, bagus deh kalau misalkan udah tahu. Nah, selanjutnya, Ibu akan mulai jelaskan dari pengertian karir dulu. Jadi, pekerjaan itu nggak sepenuhnya sama dengan karir. Karena pengertian pekerjaan sendiri merujuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan karir itu lebih merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai gaya hidupnya. Jadi karir itu bukan sekadar pekerjaan, tetapi memang sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia nikmati gitu. Jadi pekerjaan itu bagian dari karir, tetapi orang dengan pekerjaan belum tentu dia sedang menjalankan karirnya gitu. Nah, terus untuk bisa mendapatkan karir yang kalian inginkan, kalian juga harus merencanakan karir tersebut. Perencanaan karir itu sesuatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus
dengan berdasar pada potensi yang berisi minat, bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merencanakan karir kalian harus menyadari diri kalian dulu terhadap peluang, kendala, pilihan, dan konsekuensi yang akan kalian hadapi nantinya. Terus kalian juga harus mengidentifikasi tujuan hidup kalian, terutama yang berkaitan dengan karir. Lalu, menyusun program pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang bisa mengarahkan kalian untuk meraih tujuan dari karir kalian. Menurut Dillard, dalam ILO 2013, tujuan perencanaan masa depan yaitu acquiring self-awareness and understanding, yaitu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Lalu attaining personal satisfaction, yaitu mencapai kepuasan pribadi, prepare for adequate placement, atau menempatkan diri untuk memperoleh penghasilan yang sesuai, dan efficiently using the time and effort, atau usaha penggunaan waktu. Jadi di poin pertama, yaitu kalian harus memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Di dalam hal ini, pemahaman dan kesadaran diri merupakan penilaian individu terhadap kelebihan dan kelemahannya dia. Jadi kalian harus menyadari kelebihan kalian apa aja, kelemahan kalian apa aja, terus potensi-potensi kalian apa aja. Lalu untuk poin yang kedua, attaining personal satisfaction, di sini maksudnya satisfaction ya, salah ketik, yaitu kalian mencapai kepuasan pribadi. Jadi, melalui karir ini diharapkan kalian bisa mencapai kepuasan pribadi kalian. Terus, menempatkan diri untuk memperoleh penghasilan yang sesuai. Jadi, dengan perencanaan karir ini diharapkan kalian juga sudah merencanakan penghasilan kalian nantinya itu, kalian pengennya seberapa, kayak gitu. Terus juga dengan merencanakan karir kalian juga akan lebih efektif dalam menggunakan usaha dan waktu, karena kalian nggak akan bingung-bingung lagi, nggak akan buang-buang waktu untuk coba ini itu, untuk menentukan karir kalian, gitu. Jadi nggak coba-coba lagi. Nah, terus di dalam memilih karir juga ada rumusnya nih. Jadi nggak cuma matematika, fisika, atau kimia yang ada rumusnya, tapi di karir juga ada rumusnya. Rumus karir itu T tambah 2P tambah E tambah V. T-nya untuk talent, yaitu bakat, lalu 2P-nya untuk passion and purpose, atau keinginan dan tujuan kalian, E-nya untuk environment, atau lingkungan, dan V-nya untuk vision, atau pandangan atau misi. Nah, selanjutnya, untuk pelajaran kita, Ibu pengen kalian presentasikan hasil dari pekerjaan kalian kemarin, tapi sebelum itu, Ibu mau ngajak kalian main game dulu. Oke, udah kelihatan belum nih gamenya? Sudah. Nah, gamenya nih gampang banget. Jadi kalian cuma harus menebak kira-kira pekerjaan apa sih yang ada di gambar. Jadi nanti ada potongan-potongan gambar, terus kalian tebak itu pekerjaan apa. Kita mulai dari yang pertama. Nah, pekerjaan apa nih? Ayo, ada yang bisa tebak?
Afifah bisa itu, Bu. Ayo Afifah, Ya, Bu, katanya Adrian kamu bisa. kalau menurut saya pelayan, Bu. Oke, kenapa nih jawabannya pelayan? Itu kan Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, lanjutkan. Oke, itu kan yang pertama gambar pel, terus itu ada gambar awan, tapi huruf W-nya diganti Y, jadi pelayan. Oke, kita lihat apakah jawabannya Afifah benar. Ya, betul. Jawabannya pelayan. Kita lanjut ke yang kedua. Ayo jawab. Saya mau jawab, Bu. Oke, Adrian. Itu obat kan pil. Ya, Nah, itu otak dicoret akanya jadi ot, digabung jadi pilot. ya betul. Oke, selanjutnya. Saya lagi, Bu. Wah, Afifah lagi nih. Kayaknya Afifah udah menguasai game ini nih. Ayo, apa jawabannya? Ya, Bu, itu kan tinta. I-nya ganti Iya, E, tenta, terus itu kura, KU-nya dicoret jadi ra, tentara. betul. Selanjutnya. Saya, Bu. Oke, Vivian. Itu kan lagu. Terus la-nya dicoret jadinya gu. Terus plus ubik. Big-nya dihilangi jadi guru. Ya, betul. Pertanyaan terakhir. Ya, ada 3 gambar nih sekarang. Saya, Bu. Oke, Desi, apa nih jawabannya? Itu kan huruf D, terus habis itu Ya, simbol oke, sama terok, ya. tapi ong-nya dihapus, jadi itu dokter. Maaf ya, Bu, gak salah. Bener kok. Ye, udah habis ternyata gamenya. Oke, sekarang kita mulai untuk ke presentasi ya. Ibu minta tolong buat Desiana bisa mempresentasikan pekerjaan milik teman-temannya nanti. Sekarang dimulai dari yang punya Desi dulu aja. Silahkan dipresentasikan. Apakah terlihat, Bu? Terlihat. Pekerjaan impian saya adalah menjadi seorang penulis novel. Tugas seorang penulis itu ya tentu saja menulis. Selain itu juga melakukan riset pada berbagai hal untuk karyanya. Dan yang paling utama, tentu saja seorang penulis pasti ingin bukunya dicetak. Untuk pendidikannya, berdasarkan hasil riset saya, seorang penulis bisa melanjutkan studi ke S1 Sastra Bahasa. Bisa juga dengan sering berlatih dengan mengikuti lomba-lomba kepenulisan. Kompetensi dasar dan keahlian yang dibutuhkan seorang penulis itu disiplin waktu, karena biasanya seorang penulis novel akan berhadapan dengan deadline yang menghantuinya. Terus bisa berpikir kreatif dan membuat plot cerita yang menarik. Selain itu, seorang penulis juga harus gemar membaca, karena seorang penulis harus memiliki wawasan yang luas. Karakter dan penampilan fisik seorang penulis tentu saja rapi, bersih, menarik, dan harus bisa menjaga pola hidup. Terutama karena seorang penulis biasanya memiliki kebiasaan lupa makan.
upah dan gaji atau kompensasi, biasanya penulis novel akan digaji atau diupah berdasarkan benefit sebanyak apa buku karyanya dicetak. Jadi tidak ada ketentuan berapa gajinya. Peningkatan karir dari hasil observasi saya, tidak ada peningkatan tingkatan karir dalam penulis novel karena semua orang bisa menjadi seorang penulis freelance, jadi penulis bebas. Prospek kerja seorang penulis tentu bisa jadi seorang penulis novel yang biasanya bekerja secara freelance atau berkontrak dengan penerbit, atau juga bisa jadi scriptwriter apabila bekerja di perusahaan penyiaran atau perfilman. Seorang penulis juga bisa bekerja menjadi kritikus yang mengulas kelebihan atau kekurangan karya dengan tulisannya. Sekian Bu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Oke, jadi tadi kan kamu pekerjaan impiannya pengen jadi penulis. Nah, kenapa sih kamu pengen jadi penulis? Seperti yang dijelaskan sama Bu Guru tadi kan, kita butuh passion juga dan keinginan itu kan ya Bu lah. Memang dari kecil saya suka menulis, suka membaca, dan saya juga punya keinginan untuk orang-orang itu membaca apa yang saya tulis, orang-orang itu membaca apa yang saya pikirkan, gitu Bu. Oke, bagus ya. Jadi pekerjaan impiannya sesuai dengan passion-nya. Berarti sekarang Desi udah mulai suka nulis-nulis kayak gitu. Iya Bu, suka. Biasanya kamu menyalurkan ide-ide kamu itu di mana? Kan ada yang cuma ditulis tapi nggak pernah diterbitkan gitu, atau ada yang lewat online atau gimana? Kalau saya pribadi ya Bu ya, untuk karya saya, untuk apa yang saya tulis itu masih berupa file, jadi kebanyakan ada di laptop sama komputer, belum saya publish atau saya ikutkan lomba. Tapi untuk beberapa kali juga ada beberapa cerita yang saya publish ke blog internet. Jadi ada yang membaca secara online. Seperti itu. Oke. Ditingkatkan terus ya kemampuan menulisnya supaya pekerjaan impian kamu itu bisa tercapai. Oke, selanjutnya Ibu mau minta Afifah buat mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Sebentar Bu, punyanya Afifah. Oke. Oke, kali ini saya memilih profesi sebagai guru bimbingan dan konseling, dan kebetulan tetangga saya ya ada yang menjadi guru BK. Kebetulan sekali saya bisa menjadikan dia sebagai narasumber saya kali ini. Dan guru bimbingan konseling itu tugasnya yang tentunya tentang itu program-program bimbingan konseling untuk mengembangkan potensi siswanya dalam hal bakat dan minat, tapi juga bisa tentang dunia kerja. Dan itu selanjutnya guru BK di sekolah itu juga tugas utamanya memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa yang berkaitan dengan hambatan hidup atau latar belakang sosialnya, juga kesukarannya terhadap belajar. Selanjutnya tugasnya
kontribusinya guru BK sendiri untuk sekolah itu biasanya mempersiapkan diri dan menerima diri berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan di sekolah. Dan guru BK ini juga mempunyai tugas untuk membuat laporan berkala kepada kepala sekolah. Dan selanjutnya, pendidikan dan pelatihan guru BK di sekolah. Dari informasi yang saya dapatkan ini perlu S1 jurusan bimbingan konseling dan pelatihan bisa pendidikan profesi guru atau pendidikan profesi konselor. Dan selanjutnya ada kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan. Ya, ini juga masih terlepas dari itu, program bimbingan konseling itu sendiri, yaitu memiliki kemampuan dalam penguasaan proses-proses bimbingan dan konseling tentunya. Dan selanjutnya kemudian untuk mengembangkan sikap dan kepribadian, dan juga harus mempunyai kemampuan untuk pemahaman terhadap peserta didik serta pelaksanaan pembelajarannya. Dan selanjutnya ada karakteristik dan penampilan fisik. Guru BK ini harus mempunyai kepribadian dan perilaku yang terpuji, seperti berwibawa, sabar, dan ramah. Dan juga harus berpenampilan menarik dan menyenangkan. Dan menurut saya ini juga sangat penting karena agar siswa nyaman dengan kita, dapat terbuka dengan kita, seperti itu. Kemudian upah. Nah, ini dari informasi dari narasumber itu yang saya dapatkan, gajinya itu dari pemerintah daerah. Kemudian ada peningkatan karir. Karir guru BK di sekolah itu meliputi dua hal. Yang pertama, karir struktural. Dan ini biasanya dalam organisasi seperti misalnya wali kelas, terus meningkat lagi menjadi PKS, meningkat lagi menjadi wakasek, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang kedua adalah karir fungsional. Dan ini berhubungan dengan tingkatan formal seseorang dalam profesi yang digeluti. Contohnya, pertama ada guru madya, guru dewasa, guru pembina, dan terakhir guru profesional. Nah, kedua jenis karir bimbingan konseling ini dapat dicapai tentunya dengan jumlah pemerolehan kompetensi guru bimbingan konseling yang tinggi. Dan terakhir ada prospek kerja. Nah, guru BK ini bisa menjadi konselor di dunia pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, sampai universitas. Dan bisa juga menjadi konselor dan konsultan pendidikan lembaga-lembaga bimbingan belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Afifah. Widih, keren banget nih. Ada yang mau nerusin jejak ibu jadi guru BK. Nah, sekarang sama pertanyaannya kayak Desi tadi. Kenapa kamu mau jadi guru BK? Itu sih, Bu. Kalau saya tertarik untuk mempelajari karakteristik setiap siswanya, terus dapat itu kalau bisa membantu siswa itu ada perasaan, mesti dapat membantu mereka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu ada perasaan senang gitu. Oke, bagus-bagus. Selanjutnya Ibu pengen yang presentasi Triana. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Jadi saya mencari tahu informasi terkait dengan pekerjaan impian saya dengan tetangga saya, yaitu pekerjaannya sebagai seorang HRD. Sebagai seorang HRD ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu menyeleksi dan mengumpulkan karyawan yang berpotensi. Yang kedua, melakukan penilaian kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan memastikan karyawan tidak melanggar peraturan di perusahaan. Yang keempat, memahami betul undang-undang maupun peraturan lain yang mengatur tentang kompensasi dan pengupahan. Yang terakhir yaitu membantu karyawan lebih memahami perusahaan
tempatnya bekerja. Pendidikan atau pelatihan dapat berupa sertifikat atau pengalaman tertentu pada spesialisasi HRD terkadang sangat diperlukan bagi beberapa perusahaan tertentu. Selain itu juga kepemilikan sarjana S1 di bidang terkait misalnya psikologi dan sertifikat khusus juga yang akan membuka pintu bagi karir HRD. Pelatihan yang dilakukan dapat berupa training. Kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan seorang HRD yaitu kemampuan interpersonal sehingga nantinya dapat berhubungan baik dengan karyawan di kantor, pengetahuan bidang komputer dan sistem informasi mengingat sudah digunakannya HARIS pada banyak perusahaan, kemampuan komunikasi secara tertulis maupun lisan, dapat beradaptasi dengan banyak tipe dan sifat orang, termasuk perbedaan-perbedaan lainnya, lalu mampu mencapai tujuan dan bekerja sebagai anggota tim, memiliki integritas, kepercayaan diri, dan keadilan. Karakter dan penampilan fisik yang dimiliki seorang HRD yaitu dapat berupa kepribadian dan perilaku yang baik, sopan dan santun, mampu mengelola emosi, dapat bekerja sama, dan bisa berpikir untuk bekerja secara efisien. Upah atau gaji dari seorang HRD itu tergantung atau ditentukan sesuai dengan kebutuhan keadaan perusahaan. Juga intensif seperti bonus dan keuntungan-keuntungan lainnya, dan adanya tunjangan dari perusahaan tersebut. Peningkatan karirnya berupa berusaha untuk meningkatkan soft skill yang dimiliki. Profesional HRD mampu berdiri di tengah-tengah antara kepentingan dan kebutuhan karyawan dan manajemen, berupaya untuk selalu siap membantu manajer mendampingi dan mengembangkan masing-masing karyawan. Prospek kerja untuk HRD yaitu staf pelatihan dan pengembangan, spesialis kompensasi, dan analisa pekerjaan. Oke, Tiana. Pertanyaan masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kenapa kamu pengen bekerja sebagai HRD? Saya pribadi ingin bekerja sebagai HRD karena jika saya berada dalam perusahaan tertentu, entah negeri atau swasta, saya sebagai HRD dapat membantu perusahaan tersebut untuk menyeleksi atau memilih karyawan yang tepat untuk perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik. Nah, terus HRD ini kan kerjanya di perusahaan ya. Kamu udah ada bayangan belum sih kira-kira nanti kamu mau kerja di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Untuk saat ini saya belum terlalu memikirkan khusus untuk di bidang yang mana, tapi yang pasti saya ingin itu membantu perusahaan tersebut entah dalam bidang apa saja begitu. Oke, lebih baik dipikirkan ya. Jadi nanti pas kamu udah mulai mau bekerja, kamu udah tahu harus kemana gitu. Selanjutnya, Ibu pengen dari Vivian. Silahkan dipresentasikan.
Saya Vivian Devi Ananda. Pekerjaan yang saya cita-citakan selama ini adalah menjadi sebuah manajer di dalam perusahaan. Tugas manajer yaitu yang pertama mengatur keseimbangan sebuah manajemen, yang kedua melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan dalam manajemen, dan yang ketiga menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Untuk pendidikan atau pelatihan, setelah saya telusuri, menjadi manajer itu harus lulus S2 manajemen di perkuliahan. Dan kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer yaitu ada beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan berdelegasi. Yang kedua, keterampilan teknik. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Yang keempat, keterampilan kepemimpinan. Yang kelima, keterampilan komunikasi. Yang keenam, keterampilan memotivasi. Yang ketujuh, keterampilan membuat keputusan. Yang terakhir, keterampilan dalam perencanaan. Karakter yang harus dimiliki seorang manajer yaitu memiliki integritas dan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, interpersonal yang baik, pandai membangun motivasi, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. Untuk upah atau gaji, setelah saya telusuri, gaji umum seorang manajer sekitar 10-15 juta per bulan. Untuk tingkatan karir, berawal dari usia 22 sampai 25 tahun itu berada di entry level, dan usia 26 sampai 29 tahun itu first line leader, dan usia 29 sampai 35 tahun itu bisa diturunkan. Untuk usia 36 sampai 42 tahun itu telah menjadi senior manager. Untuk prospek kerja seorang manajer itu bisa menjadi pengusaha, konsultan, BUMN, dan accounting manager. Terima kasih. Oke, Vivian. Kenapa kamu mau jadi seorang manajer? Karena untuk menjadi seorang manajer juga kan pasti nggak mudah ya. Seperti yang tadi Vivian udah presentasikan, harus kuliah sampai S2 dulu. Kenapa Vivian mau jadi manajer? Karena memang dari dulu saya itu suka memanage sesuatu gitu loh, Bu. Jadi ya tertarik aja jadi manajer gitu. Oke, selanjutnya Fiorella. Baik, pekerjaan impian saya itu yaitu seorang guru. Tugasnya ada beberapa contohnya, yaitu yang pertama itu mengajari peserta didik untuk memahami materi yang akan diberikan. Bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar berperilaku baik dan menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah, dan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Pendidikan dan pelatihan seorang guru, yaitu yang pertama itu ijazah keguruan atau sertifikat keahlian yang relevan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan pelatihan guru itu untuk yang di SD biasanya ada yang disebut KKG, dan untuk di SD dan SMA itu ada yang disebut MGMP. Bawah. Kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh seorang guru. Kompetensi yang perlu dimiliki yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
Karakter dan penampilan fisik seorang guru yaitu memiliki ketertarikan untuk bekerja menjadi seorang guru, memiliki kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi peserta didik, memiliki jiwa yang profesional, menguasai kurikulum dan materi yang akan diajarkan, dan memiliki kepribadian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan baik. Upah atau gaji atau kompensasi gaji guru itu berdasarkan dengan golongannya dan ada beberapa tunjangan yang diberikan kepada guru. Nah, peningkatan karir itu guru meningkatkan kompetensi dan karirnya bisa berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah ke profesional, membuat karya tulis, karya seni, dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk guru. Nah, prospek kerja dari seorang guru selain di sekolah, dia bisa menjadi seorang guru les atau membuka bimbingan belajar, dan jika lulusan bimbingan dan konseling bisa menjadi guru BK atau profesi konselor. Terima kasih. Oke, Fiorella. Sekarang, Ibu pengen tahu alasan kamu kenapa kamu pengen jadi guru. Alasan jadi guru sebenarnya itu Bu, karena suka sama anak-anak sih Bu. Jadi kayak karena suka sama anak-anak mau jadi guru. Terus Oke, juga terus nerusin dari orang tua juga sih Bu, karena mama juga seorang guru. Oke, jadi karena orang tuanya guru, jadi terinspirasi juga lah ya. Terus, kamu mau jadi guru apa nih? Guru kan ada banyak ya, ada guru mata pelajaran apa, atau mau jadi guru TK, guru SD? Buat jadi bidangnya sih itu masih belum mikir ke situ sih Bu. Oke, segera dipikirkan ya, karena kalau kuliah juga kan harus sesuai dengan jurusannya. Ya Bu. Oke, selanjutnya Adrian Dandi, silahkan. Oke, baik Bu, nama saya Adrian Dandi. Nah, pekerjaan yang saya inginkan itu PLN. Tugas seorang PLN membenarkan jaringan listrik yang bisa sinyal ataupun yang lainnya. Terus lalu pendidikannya itu atau pelatihannya ke jurusan teknik elektro. Terus kompetensi atau kelebihan yang dibutuhkan, mampu bekerja sama, sikap mampu melayani, keahlian tentang listrikan atau suatu kabel yang ada. Lalu untuk karakter dan penampilannya mempunyai tinggi badan yang baik, yang menurut standar dari PLN, dan juga memiliki keberanian untuk berhadapan dengan arus listrik yang besar. Lalu upah gaji atau kompensasinya diatur menurut grade atau kelas yang ada. Tapi di sini yang saya ketahui rata-rata digaji sebesar 2 juta rupiah atau bisa lebih atau kurang. Terus selanjutnya minta tolong ke bawah sedikit. Lalu peningkatan karirnya mungkin bisa naik ke grade selanjutnya atau direktur utama atau supervisornya. Lalu prospek kerja lainnya yaitu bisa jadi ahli listrik, ahli robotik, dan pengajar teknik listrik. Terima kasih Bu. Nah, ini unik nih, karena Ibu jarang banget ketemu orang yang mau jadi teknisi PLN. Kenapa Dandi pilih pekerjaan impiannya itu sebagai teknisi PLN? Apa ya Bu? Soalnya nggak tahu sih Bu, soalnya daripada nggak ada listrik, kasihan nanti yang di desa-desa yang di mana-mana. Jadi ingin ngebantu gitu biar
listrik jalan terus. Oke, tujuan pekerjaan yang sangat mulia ya. Selanjutnya kita ke Nur Halimah, silahkan. Maaf, Bu, bisa diulangi siapa? Nur Halimah. Iya, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oh iya, terima kasih. Di sini saya ingin mempresentasikan pekerjaan yang sudah saya wawancari ke orang yang di sekitar saya. Nah, pekerjaannya yaitu guru, mungkin lebih jelasnya ke guru SD. Sedangkan untuk tugasnya itu membimbing, mengarahkan, mendidik, dan mengevaluasi peserta didik. Pendidikan atau pelatihannya itu diperlukan lulusan S1, PGSD, dan bisa dilanjutkan untuk sekolah lagi, yaitu PPG. Untuk kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan pribadi. Karakter dan penampilan fisik yang diperlukan ya tentu saja sabar, sopan, ramah ke anak, penampilan pakaian rapi, sehat secara fisik. Untuk gaji atau upah sendiri, di situ saya tuliskan berdasarkan gaji PNS dan saya lupa itu golongan berapa. Kalaupun untuk gaji guru honorer itu tergantung dari pihak sekolahnya sendiri karena sudah ada aturannya. Untuk peningkatan karirnya itu bisa melakukan melanjutkan sekolahnya menjadi S2 dan juga mengikuti seminar-seminar lokakarya. Dan yang terakhir, prospek kerja. Nah, tentu saja prospek kerjanya yang saya ketahui yaitu mengejar peserta didik di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Halimah. Oke, terima kasih Nur Halimah. Tapi sebelumnya Ibu pengen tahu dulu nih alasan kamu, kenapa kamu pengen jadi guru, terutama tadi guru SD ya. Alasannya, kalau saya lihat itu tidak semua orang bisa mendidik seorang anak kecil dari yang dia tidak bisa membaca, ke yang bisa membaca, dari yang bisa menulis, hingga bisa menulis. Itu menurut saya membutuhkan suatu skill yang tidak semua orang itu bisa dapatkan. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Nur Halimah. Terus selain dari keterampilan-keterampilan yang tadi sudah disebutkan, seorang guru juga harusnya punya kesabaran. Karena ya seperti yang tadi Nur Halimah bilang, nggak mudah juga untuk ngajarin seorang anak kecil. Nah, selanjutnya, sekarang sebetulnya pelajarannya sudah selesai, tapi adakah yang mau ditanyakan? Saya, Bu, bertanya. Oke, silahkan Desi. Sebelum Ibu Guru jadi guru BK, waktu sekolah dulu Bu Guru inginnya kerja sebagai apa, Bu? Oke, kalau saya dulu memang sudah pengen untuk jadi guru BK. Kenapa? Soalnya kebetulan saya lahir di keluarga yang mayoritasnya itu memang guru. Jadi papa saya, tante saya, terus banyak saudara-saudara lain juga guru. Kenapa guru BK? Karena menurut saya guru BK itu masih belum begitu banyak gitu pada saat itu. Jadi ibu memutuskan untuk ambil guru BK. Selain itu juga ibu pengen supaya
anak-anak itu bisa mengembangkan potensi mereka gitu. Jadi nggak cuma fokus di bidang akademik, tapi juga bisa mengembangkan potensi-potensi yang lain yang ada di diri mereka, kayak gitu. Terima kasih, Bu. Oke, selain itu, ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silahkan Afifah. Saya kan juga sama seperti Ibu maksudnya saya ingin menjadi guru BK. Nah itu saya ingin tahu suka dukanya menjadi guru BK itu seperti apa ya, Bu? Kalau suka dukanya sih banyak ya pastinya. Dalam setiap pekerjaan pun pasti ada suka dukanya. Nah, kalau sukanya itu ya bisa ketemu sama berbagai macam banyak orang dengan berbagai kepribadian gitu. Kayak di sini aja Afifah sama Triana misalkan, itu kan beda sifatnya, sama yang lain juga beda. Dari situ juga bisa belajar terus kan. Terus sukanya itu ya banyak anak-anak yang memang asik gitu, mau untuk cerita sama ibu, dengerin cerita-cerita mereka, terus kadang juga ngobrol-ngobrol sama mereka. Kalau untuk dukanya, sebetulnya sedikit sih dukanya. Paling cuma kalau misalkan ada sedikit masalah, terus harus diselesaikan, tapi itu kan memang tugas dari guru BK sendiri ya. Jadi sebetulnya itu nggak masuk ke duka juga sih. Jadi hampir nggak ada dukanya malah. Oke, baik Bu, terima kasih. Terus selain Desi dan Afifah, apakah ada yang mau nanya lagi? Saya Bu mau bertanya, Ya, silahkan. gimana caranya biar sukses dalam menempuh karir yang akan kita lakukan, yang kita tekuni? Kalau untuk sukses sendiri itu kan sebetulnya tingkatan sukses setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang orang itu cepat puas kayak misalkan pencapaian dia segini dia udah menurut dia udah sukses gitu. Tapi ada juga yang menurut orang lain tuh segitu belum sukses. Jadi tergantung pada diri kamu sendiri. Tingkatan sukses kamu itu seberapa, segimana. Terus kalau untuk mencapai kesuksesan sendiri, tentunya kamu butuh perencanaan karir yang matang sejak sekarang. Jadi, kamu harus betul-betul tahu apa passion kamu, kelebihan kamu, kelemahan kamu, terus kamu akan mengambil karir apa, terus gimana caranya untuk bisa mencapai karir itu dan kesuksesan yang kamu inginkan. Terus selain itu juga pastinya kamu butuh kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Karena pasti dalam mencapai sesuatu, jalannya tuh nggak mungkin lurus-lurus aja gitu. Pasti kadang tuh ada hambatan, kadang ada jalan yang agak susah dilaluinya, yang berliku. Nah, kamu harus bisa ngatasin itu biar bisa mencapai kesuksesan kamu. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Aku minta untuk Afifah bisa tolong tutup dalam doa ya. Baik, teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Afifah karena udah memimpin doa penutup kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pelajaran dengan sangat baik, mengerjakan tugas-tugas dengan sangat baik. Semoga kalian semua bisa sukses dalam mencapai karir yang diinginkan. Terus juga tetap sehat, semangat. Selamat siang. Terima kasih Bu, selamat siang. Yang Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Selamat siang.